Di seputaran kota Ambon Manise, jejak Masjid Nusantara kali ini menapak sebuah toleransi antar umat beragama yang tercermin dari eksistensi Masjid Jami Kota Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di kota Ambon, tepatnya di Jalan Sultan Babulah, untuk mengunjungi sebuah masjid bersejarah, yaitu Masjid Jami Ambon. Nah, pemirsa, kenapa masjid ini menjadi masjid yang bersejarah? Konon pemirsa, masjid ini adalah termasuk salah satu masjid tertua yang ada di kota Ambon. Dan dulu, masjid ini adalah pusat di mana terjadinya kegiatan acara keagamaan Islam di kota Ambon ini. Nah, untuk itu saya akan ajak Anda untuk melihat keindahan masjid ini, mengupas sejarahnya, dan juga mengenai kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitar. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti perjalanan saya hanya di sini, di Jejak Masjid Nusantara. Sebelum konflik antar warga pada tahun 1999 hingga 2004, Ambon memiliki tradisi panjang tentang kerukunan umat beragama. Dan Masjid Jami Kota Ambon menjadi titik penting kebangunan solidaritas itu. Syahdan pada paruh akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1860, perkembangan pesat komunitas muslim di kota Ambon mengerucut pada kebutuhan akan adanya tempat beribadah yang permanen. Meski dengan kondisi yang serba darurat, dibangunlah masjid dengan konstruksi yang amat sederhana, di mana tiangnya terbuat dari kayu, berdinding papan, serta beratap rumbia. Kesemuanya dibangun di atas wakaf janda mu'alaf dari famili Kari. Dalam perjalanan waktu di tahun 1898, bangunan suci yang dikenal dengan sebutan Masjid Jami ini luluh lantak rata dengan tanah akibat gempa besar yang melanda. Dari sinilah perlahan masjid dibangun dengan konstruksi semi permanen. Namun ujian kembali melanda pada tahun 1933, terjadilah banjir bandang yang menyapu bersih bangunan masjid. Maka dari itu, timbullah ide untuk membangun masjid dengan konstruksi permanen. Pada tahun 1936, bertepatan dengan itu, sebutan Masjid Jami mulai diperkenalkan. Kesemuanya merupakan swadaya masyarakat tanpa bantuan pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa saat itu. Proses pembangunannya selesai pada tahun 1940. Keberadaan umat Islam di kota Ambon yang kian hari kian berkembang membuat daya tampung Masjid Jami semakin terbatas. Pada tahun 1960, atas inisiatif para pengurus yayasan yang mengurus masjid, melakukan pengembangan dengan membangun Masjid Al-Fatah tepat di samping Masjid Jami. Ya, jadi masjid ini sebenarnya dibangun di sebuah tanah ya. Itu tahunnya itu sekitar 18 sekian, 1860-an. 1860-an ya Pak ya? Ya. Itu dulunya masjid karena memang penduduknya sedikit dan juga itu sedikit juga jemaah ya. Dia mulai membangun suatu yang biasa saja, atapnya atap rumbia dari atap sagu itu ya. Tapi itu kan tidak bertahan lama, akhirnya setelah kira-kira 2 tahun begitu mereka ganti itu dengan yang punya atap rumbia dan lantainya dikasih semen. Oh, Ya, gitu. sekitar tahun 18-an itu ya. 18-an itu ya. Tapi kemudian setelah berkembang begitu lama, dia rusak lagi dan sebagainya, dan akhirnya pada tahun terakhir 1930-an, mulai direnovasi seluruhnya. Tanah yang dipakai untuk ini dikasih naik sehingga tinggi seperti ini. Dulu itu rendah di bawah, ditimbun. Ditimbun dikasih sehingga dikasih fondasi lebih tinggi sehingga seperti ini. Seperti sekarang, Pak? Ya, seperti ini. Dulu jalannya tidak setinggi itu juga. Dulu jalannya masih di bawah, tapi karena aspal makin hari makin naik ya. Jadi kelihatan seperti sudah hampir, tapi dulu itu rendah. Nah, jadi bangunan ini selesainya pada waktu mendekati yang
konstruksi yang seperti ini. Konstruksi seperti sekarang ya? Ya, arsitektur yang model ini, itu dia dirancang sejak dari tahun 30-an itu. 1930-an? Ya itu kita tidak ada jelasannya siapa yang bangun, tapi yang jelas itu masyarakat sejumlah itu yang bangun, ya. Ya, jadi bukan masyarakat berbangunan yang bersejarah sejak tahun itu, tapi mulai lokasi sini dibangun di masjid itu. Ya. Didirikan kita tidak tahu. Atas tanah apa? Tanah wakaf atau? Tanah wakaf daripada seorang janda yang namanya Kari. 1860-an itu Kari itu memberikan sepotong tanah supaya mulai bentuk konstruksi atau arsitektur yang seperti kita lihat sekarang ini itu sejak tahun 30-an. Pada tahun 30-an. Masjid ini pastinya sudah mengalami berbagai macam zaman ya Pak ya. Kalau saya lihat itu kayaknya zaman perang tuh, zaman peperangan dan sampai sekarang masih bisa bertahan. Apakah pernah ada kejadian tertentu? Saya dengar kabar katanya masjid ini konon dulu pernah terbakar. Apakah itu betul atau sekedar rumor, Pak? Oh tidak. Menurut riwayat dari orang tua-tua yang hidup sampai sekarang juga masih ada, tidak pernah terbakar. Dengan bentuk bangunan yang sekarang ini, seperti Pak? ini. Yang seperti sekarang ini. Tidak pernah dirubah. Arsitekturnya tetap begitu. Ya pemirsa, itulah sejarah berdirinya Masjid Jami Ambon pada abad ke-19, yaitu 1860-an. Di mana masjid ini bisa berdiri berkat jasa dari seorang janda yang bernama Kari yang mewakafkan tanahnya untuk digunakan sebagai bangunan masjid. Pada awalnya masjid ini memang cukup banyak jamaahnya, mengingat masjid ini termasuk salah satu masjid yang besar yang ada di kota Ambon pada awal abad 19. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman, masjid ini sekarang hanya digunakan untuk sholat-sholat wajib saja. Dan yang lainnya untuk kegiatan sholat Idul Fitri, Idul Adha dipindahkan ke masjid yang tidak jauh dari masjid ini, yaitu Masjid Fatah. Oke pemirsa, kita akan ulas mengenai keindahan masjid ini ya, karena masjid ini juga pernah direnovasi total pada tahun 1930-an kalau saya nggak salah. Dan pada tahun tersebut, masjid ini dirombak total dengan menggunakan struktur yang cukup kuat dengan gaya yang merupakan gaya perpaduan antara gaya arsitektur Eropa dan juga Timur Tengah. Wah, penasaran kan? Pengen lihat? Oke, jangan kemana-mana. Yang jelas ikuti terus perjalanan saya di sini, di kota Ambon, tentunya hanya di sini di Jejak Masjid Nusantara. Pemirsa, Al-Quran besar yang ada di atas pintu itu merupakan ciri khas dari Masjid Jami Ambon. Nah, masih banyak lagi pemirsa yang menjadi ciri khas masjid ini. Kalau Anda melihat ya, arsitektur dari bangunan masjid ini menggunakan gaya Timur Tengah. Itu terlihat dari pilar-pilar yang ada di dalam masjid yang cukup besar dengan ukiran-ukiran khas Timur Tengah. Nah, tidak hanya itu pemirsa, lantainya pun sepertinya juga ada satu bagian yang tetap dipertahankan menggunakan lantai buatan Eropa. Waduh, keren banget ya. Wah, masih belum cukup keren ya pemirsa. Mau lihat lagi? Nah, kita simak yang berikut. Ekspresi terdalam akan karunia Allah warga Muslim Ambon pada era abad ke-18 adalah pendirian Masjid Jami atau Masjid Jami Kota Ambon. Pasalnya perkembangan komunitas kaum muslimin berjalan dengan pesat saat itu. Kebutuhan akan ruang ibadah yang mampu menampung jamaah dalam jumlah yang besar serta kegiatan-kegiatan sosial keagamaan diharapkan dapat tersentral dalam satu masjid. Proses pembangunan masjid secara permanen terjadi pada tahun 1936. Gaya arsitektur masjid berukuran sekitar 20 x 20 meter ini banyak dipengaruhi gaya arsitektur Arab, Eropa, dan lokal Maluku.
Bentuk kubah pada atap masjid mencirikan gaya arsitektur Timur Tengah. Kesan ini diperkuat dengan berdirinya dua menara yang mengapit bangunan perlambang keluhuran Tuhan. Gaya arsitektur Eropa yang populer disebut dengan gaya Espanyola tercermin dari corak lengkung pada dinding yang menghubungkan tiang-tiang penopang masjid. Sebagaimana lazimnya masjid yang berada di Nusantara, keberadaan 4 tiang sokok guru juga dimiliki masjid yang berada tepat di jantung kota Ambon ini. Desain arsitektur apakah yang digunakan oleh masjid ini, Pak? Ya, arsitekturnya kalau kita lihat dia punya Gayanya. bentuk-bentuk ini seperti Nuansanya memang nuansa Arab ya. Mm-mm. Timur Tengah dia punya lengkung mungkin. Tapi ya Arab juga mendekati Spanyol ya dia begini ya. Ada lengkung-lengkung ini arcus Iya. ya. Tapi kalau kita lihat ini itu yang ada delima itu Iya, itu delima. asli dari dulu itu. Asli. Itu yang delima itu Yang asli. di bagian Ya, mihrab ya, Pak ya? Asli dari dulu itu, mihrab. Dan tiang-tiang ini memang asli dari tiang tahun 60-an. Tahun-tahun yang arsitektur. Tidak pernah diganti dia punya ukirannya itu, dia punya lekuk-lekuk apa namanya. Jadi Timur Tengah, Eropa ya, Pak ya? Ya, Eropa saya Termasuk kira ada. Tehel juga, Pak ya? Kalau ini sudah direnovasi, disuruh ganti. Kalau yang ini, Pak, yang di tengah Ya, ini? ini yang asli. Ini yang asli, Pak ya? Ya, kita pertahankan asli. Ini pertahankan. Juga ini yang tiang Ya, 4 ini juga. Yang marmer-marmernya juga, Pak ya? itu Marmer asli juga? itu. Asli ya, Pak ya? Kita tidak pernah ganti sejak dari dulu. Jadi ini adalah kombinasi antara gaya Eropa dengan gaya Timur Tengah, Arab ya, Pak ya? Sepertinya gitu. Sepertinya gitu ya, Pak ya? Iya. Untuk apa? Terutama kubahnya itu memang kubah Arab. Iya, kubah Pak, ya. dari Arab. Agak sedikit berbeda, Pak. Saya beberapa masjid saya lihat kebanyakan masih ada yang menggunakan sistem tumpang ya, Pak ya, sistem turap iya. gitu ya. Prisma gitu. Nah, kalau di sini kan bentuk kubah dari awal berdiri maksudnya di renovasi yang terakhir memang Ya, sudah berbentuk renovasi kubah. begitu. Iya. Jadi waktu diganti dia punya kubah ini kan ada warna-warni itu kan. Iya. Itu kan baru 2 tahun lalu. Itu dia tidak merubah bentuk juga. Dia cuma polanya itu cuma ditutup aja gitu sama apa namanya. Jadi dia punya konstruksinya seperti begitu lah. Dia punya kubah itu, tidak dirubah-rubah. Yang memperkuat estetika interior masjid adalah tekstur persegi panjang pada dinding serta dominasi warna hijau lembut pada dinding. Tekstur menarik lainnya adalah motif lantai bangunan berwarna merah tua yang berasal dari Eropa yang menambah eksotisme interior masjid. Ini nuansa masjid ini hijau, Pak. Apakah dari dulu hijau apa baru sekarang saja? Tidak, memang dari dulu. Warna dari dulu. Apakah ada simbol tertentu, Pak, dengan warna hijau ini? Ya biasanya Islam menggunakan warna hijau sepertinya begitu ya. Warna hijau. Itu lambang yang kita pakai kalau Islam itu seperti begitu. Tapi nanti lihat juga ada warna kuning juga, ada warna atau atapnya itu ada biru juga sedikit. Jadi kombinasi beberapa warna. Iya betul. Pak, di samping di sebelah kanan kita ini kan ada tangga nih, Pak, buat ke atas. Tangga. Ini tangga ini apakah aktif, Pak? Iya, Aktif. Ini untuk kemana, Pak, di atas itu? mesti naik di kubah atas. Dulu itu orang azan di atas. Oh, gitu ya, Pak ya. Terus kalau Anda lihat di atas itu ada jalan bisa keliling gitu kan? Iya. Di dalam kubah tuh ya? Iya, di kubahnya begini, tapi ada jendela dan ada gang di atas itu. Jadi tidak tertutup mati begini, tapi ada. Dulu orang tidak pakai Belum ada, Pak, ya? Ya, ada orang baterai azan di atas. Baterai di atas. Nah, sekarang masih ke atas juga kalau azan? Enggak dong, Pak? Tidak lagi. Sudah tidak, Pak ya? Sekarang begini, setelah adanya perkembangan, penduduk makin banyak, masjid ini tidak mencukupi lagi untuk tempat jemaah. Ya. Iya. Maka itu masjid Al-Fatah. Al-Fatah itu dikembangkan dari ini. Jadi sebenarnya masjid ini sudah dipakai tidak lagi untuk sembahyang jamaah itu seperti Idul Fitri. Tapi mereka mempertahankan karena itu merupakan wakaf dari orang yang sudah dari dulu. Dia segan untuk membongkarnya. Jadi orang pertahankan jadi dia pertahankan agar supaya orang salat waktu saja. Tapi tidak untuk salat Jumat atau Idul Fitri atau apa, enggak, itu pakai yang besar. Oke. Ya.
Jadi ini berarti merupakan bagian daripada itu ya. dari Masjid bagian Fatah, daripada sistem. dari sistem ibadah ya. ya. Jadi Masjid Fatah ini, Masjid Jami ini akhirnya berkembang sehingga diterapkanlah di orang kalau mau sholat itu di Masjid Di sana Fatah, yang ya. besar. Ada korelasinya ya gitu ya, Pak? Ada. Oke. Jadi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sana. Masjid Jami, Pak. Apakah punya makna tersendiri arti dari Jami itu? Kenapa namanya Masjid Jami? Jami itu artinya jemaah ya, jadi Ya. orang banyak. Jadi itu kata-kata itu yang dipilih asal dari bahasa Arab juga, jamaah, jami'. Kenapa, Pak? Jami'. Itu karena dulu itu seluruh Ambon dia bilang, seluruh kota ini penduduk masih sedikit. Semua datang tempat sini semuanya. Salat Jumatnya terutama. Dulu ya, Pak ya? Iya, jadi belum ada masjid lain. Ya, dari zaman-zaman itu. Ya. Tidak ada di kampung-kampung Batu Gajah atau di mana itu tidak ada masjid. Hanya di sini ya, Pak? Iya, di situ juga. Ada musala kecil-kecil tapi. Sekarang kan sudah banyak tersebar masjid di mana-mana. Iya. Tapi karena penduduknya juga tambah banyak. Dulu kan kotanya kecil aja, orang dari mana-mana bisa ke sini. Iya, oke. Kecuali barangkali Batu Merah itu yang Batu memang Merah ya, Pak ya? juga masjid tua juga, ya orang sembahyang di sana. Beduk Beduk tua ya. Terus kemudian itu simbol itu yang gambar itu Quran itu lama juga itu. Kemudian ini ada ukiran itu la ilaha illallah diukir, tapi ada buah delimanya itu buah delima ada gitu ya. Buah delima dan daun-daun itu. Seperti nanas ya, Pak, yang di tengah ya, Pak ya? Ya, Delima itu, Pak? Buah delima itu. Buah delima ya? Buah delima, Itu ya. ukiran khas mana, Pak? Daerah mana? Tidak, itu biasanya Arab. Oh, Arab. Arab selalu melukiskan itu delima. Iya. Pemirsa, inilah dia bagian dalam dari Masjid Jami Ambon. Terlihat luas. Dan tidak hanya terlihat luas, tetapi terlihat indah, pemirsa. Subhanallah. Pemirsa, jika Anda menyempatkan datang ke sini, mungkin Anda juga bisa menikmati keindahan arsitektur yang merupakan perpaduan tidak hanya gaya Timur Tengah, tetapi juga dengan gaya Eropa. Oke, pemirsa, saya akan kupas lagi mengenai masjid ini dan lain-lain keunikannya. Tentunya saya juga minta Anda jangan kemana-mana, sebab saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, hanya di sini, di Jejak Masjid Nusantara. Pemirsa, ini adalah tangga menuju ke bagian atas masjid ya, di mana masjid ini memiliki sebuah kubah berwarna hijau yang cukup mentereng sekali di tengah-tengah kota Ambon. Jika Anda datang ke sini, pemirsa, masjid ini letaknya di Jalan Sultan Babullah ya. Oke, pemirsa, masjid bersejarah ini pastinya juga menyimpan benda-benda bersejarah juga. Maksud saya benda bersejarah adalah benda-benda kuno yang tetap terpelihara sampai sekarang. Oke, benda-benda apa sajakah itu? Kita simak yang berikut. Fungsi sosial masjid yang terasa adalah ketika pecah konflik antar warga yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Di Masjid Jami inilah seluruh warga kota bahu-membahu memberikan pertolongan serta menampung mereka yang menjadi korban konflik. Lebih dari itu, pesan perdamaian juga aktif dibangun dari masjid yang lahir atas jerih payah seluruh umat beragama ini. Memasuki masa pemulihan pasca konflik, Ambon bergegas membangun. Demikian pula Masjid Jami. Meski tidak dalam pengertian fisik, Masjid Jami Kota Ambon tetap menjalankan fungsinya sebagai pewarta perdamaian dan kerukunan umat beragama. Ada pengajian-pengajian. Oh, pengajian. Kaum wanita bikin pengajian juga secara teratur. Ada pengajian anak-anak juga, ya. Dan juga dakwah-dakwah juga dibikin di sini. Oh, ya. gitu. Ada orang yang mau tinggal untuk berdiam di masjid Itikaf juga boleh di sini, Pak ya? Ya? Bisa itikaf di sini, Pak ya? Itikaf Berdiam. juga bisa ya. Sebab mereka senang di sini karena tidak ada pendingin tapi sejuk. Ya. Dan orang merasa kalau dia berdiam lama di masjid ini dia tenang. Hatinya jadi tentram. Iya. Kalau antara orang Islam dan Kristen saya bisa katakan ini masjid ini juga pada waktu pembangunan dulu itu
orang-orang dari kampung Kristen juga ikut membantu di sini. Iya, itu. Jadi ada jasa mereka juga. Dan orang Kristen punya sumbangan di sini, ada. Jadi ada sumbangan ini dari zaman dulu antara orang Kristen dan orang Islam itu akrab. Pemirsa, Masjid Jami Ambon ini berada di Jalan Sultan Babullah. Tepatnya itu berada di samping sungai atau kali Wai Batu Gajah. Nah, masjid ini juga pernah menjadi saksi sejarah akan terjadinya peristiwa atau pertempuran yang cukup besar. Dari mulai masjid ini berdiri di awal abad 19, yaitu tahun 1800-an, ya, terjadi peperangan terhadap pemerintahan Jepang, Belanda, bahkan juga sampai sekarang pemirsa tahun 2007, masjid ini masih tetap bisa bertahan. Walaupun sempat dikabarkan masjid ini pernah terbakar, tapi ternyata menurut beberapa saksi sejarah, masjid ini tidak pernah terbakar dan masih tetap bertahan sampai sekarang. Subhanallah pemirsa. Baik pemirsa, tidak lupa juga, hubung di bulan Ramadan, kalau Anda misalnya pengen beritikaf, Anda lagi ada di kota Ambon, ayo silahkan Anda datang ke sini, ke masjid yang ada di Jalan Sultan Babullah, kota Ambon. Nama masjidnya adalah Masjid Jami. Oke, mari pemirsa, kita ramaikan masjid, kita jalin silaturahim untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Akhir kata, saya David Halik, undur diri di hadapan Anda. Ila liqa, jazakumullah khairan kasiran, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.